Selamat pagi, goedemorgen, welkom in de Drie Stromen Kerk. Kebaktian dari PRK Nederland bekerja sama dengan PRK Amsterdam Zuidoost. Selamat datang, pada hari ini kami membuka kembali pintu untuk jemaat dan kiranya semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus. Pada hari ini kebaktian akan dipimpin oleh Ibu Francis Makatipu Kambay dan pada hari ini juga diadakan pengambilan video sesudah ibadah nanti diharap saat teduh, na de dienst graag even stilte en dan gemeente kan via hier collecte zaken en dan naar de rechterkant om naar buiten te gaan. Selamat beribadah. Kami akan menyanyikan lagu pembukaan terambil dari Ibu Novia, ya, NKB 42. Jemaat kami undang untuk berdiri. Graag opstaan. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Jadilah ibadah kita pada hari ini dalam nama Allah Tritunggal yang kekal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera dan kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk. Nats pembimbing pada ibadah hari ini diambil dari Lukas 11 ayatnya yang ke-28. Lukas 11 ayat yang ke-28 yang berbunyi demikian. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara-saudara, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, memohon pengampunan dari dosa-dosa kita. Kita berdoa. Barmhartige God, onze Vader in de hemel. Dank u dat u ons allen vandaag bijeengebracht om u te dienen, uw naam te eren en te prijzen. Want u bent goed voor ons, zowel in goede als slechte tijden. Wij komen tot u, Vader, en voor uw aangezicht
willen wij bekennen dat we in ons dagelijks leven hebben gezondigd, in onze gedachten, woorden en daden. We vragen u, vergeef ons al onze zonden. Was ons schoon met het bloed van Jezus Christus, onze Heer. We verlangen naar een nieuw leven. Een leven waarin we u gehoorzaam zijn. En vernieuw ons steeds meer door de kracht van uw Heilige Geest. En laat ons lijken op uw Zoon. Dan zullen we met blijdschap leven tot uw eer. Dit bieden wij alleen in de naam van Jezus Christus onze Heer. Amen. Berita anugerah kita ambil hari ini dari Yesaya 43 ayat 24 bagian B dan ayatnya yang ke-25. Yesaya 43 ayat 24b dan ayat ke-25 yang berbunyi, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Mazmur 1 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur 1 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6 yang berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Sampai di sana pembacaan petunjuk hidup baru. Jemaat, mari kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395. Jemaat dipersilakan duduk.
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa memohon petunjuk dan kekuatan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Laat ons bidden. Heilige God en Vader, dank u wel dat u het licht van uw waarheid voor ons laat schijnen en we uw evangelie mogen kennen. Uw woord is een betrouwbare getuigenis, een lamp voor onze voet en licht op ons pad. Open ons hart en verlicht ons verstaan, zodat we uw woord begrijpen en ernaar leven. Dit vragen we in de naam van Jezus Christus, het levende woord. Amen. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Lukas 5 ayat yang pertama hingga yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupannya setiap hari. Hosana, Hosana. Shalom, jemaat Tuhan yang kekasih. Kita harus tetap bersyukur setiap saat, kapan saja, karena Tuhan itu baik dalam kehidupan kita sebagai umatnya. Meskipun ada banyak pergumulan yang terjadi di dunia ini, kita masih bisa dikumpulkan di tempat ini untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan, baik yang duduk di rumah gereja maupun yang berada di rumah. Sebagaimana kita
ketahui bahwa kita boleh datang kepada Tuhan kapan saja dan di mana saja kita berada. Sehingga di hari ini kita juga boleh merenungkan tema yang sebenarnya sudah ditentukan oleh Badan Pengurus Perki di Negeri Belanda, melayani dalam Roh Allah untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, sebagai nats pembimbing yang sudah kita dengar dan baca dan dengar tadi tentang berbahagialah, ya kata Yesus, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang menaatinya, memeliharanya dalam kehidupan. Saya memberi judul atau tema dari renungan kita pada hari ini adalah ketaatan selalu membawa berkat. Nah, dalam pembacaan kita ada permintaan sederhana dari Tuhan Yesus. Dan seringkali juga sebenarnya kita mendengar bahwa Tuhan meminta kita, dan itu meminta sesuatu untuk kita lakukan dalam kehidupan setiap hari, dan itu bisa menjadi suatu batu loncatan menuju berkat yang terindah dalam hidup kita. Nah, dalam bacaan kita pada hari ini, Simon Petrus mengilustrasikan apa yang bisa terjadi jika kita mengatakan ya kepada Tuhan. Diceritakan dalam pembacaan kita pada hari ini bahwa suatu hari sekelompok besar orang berkumpul di sekitar Yesus ketika ia berkhotbah. Nah, Tuhan Yesus ingin menggunakan perahu Simon Petrus sebagai tempat yang terapung untuk berbicara, untuk supaya Tuhan Yesus bisa berbicara kepada orang banyak yang mengikuti dia. Jadi Tuhan Yesus bertanya atau berkata kepada Petrus yang nanti akan menjadi atau calon rasul, menjadi murid Tuhan Yesus sebentar, agar supaya dia mendorong kapalnya sedikit menjauh ke pantai, dari pantai. Jadi sebenarnya itu bukan suatu permintaan yang luar biasa dari Tuhan Yesus kepada Simon Petrus untuk mendorong kapalnya lebih menjauh dari pantai. Namun kepatuhan Petrus pada permintaan Tuhan Yesus membuka jalan bagi berkat yang akan mengubah hidupnya. Dari teladan Petrus kita juga bisa belajar betapa pentingnya menaati Tuhan bahkan dalam hal-hal yang kecil. Saudara-saudara, kerumunan orang banyak yang ramai yang mengikuti Yesus, mereka juga menerima berkat pertama dari ketaatan Petrus. Sehingga orang-orang pada waktu itu bisa mendengar kata-kata Yesus sendiri. Dan di akhir khotbah, setelah Tuhan Yesus selesai berkhotbah memberi ajarannya, dia berkata kepada Petrus, "Keluarkanlah ke dalam air yang dalam dan turunkan jala untuk menangkap ikan." Dalam ayatnya yang keempat. Nah, dalam kesempatan yang kedua ini, saudara-saudara, ya, Petrus bisa bilang ya atau dia bisa bilang tidak. Tapi kali ini Petrus juga
ya mungkin merasa tergoda untuk menolak. Karena apa, saudara-saudara? Karena dia adalah seorang nelayan yang berpengalaman. Dia sudah bekerja sepanjang malam mencari ikan, tapi tidak berhasil, kosong. Nah, sekarang Tuhan Yesus sebagai guru yang muda di hadapan Petrus yang bukan seorang nelayan, karena Tuhan Yesus adalah seorang dari anak tukang kayu, justru meminta Petrus untuk menebarkan jalannya kembali ke bagian yang dalam. Nah, jawaban Petrus menunjukkan awal dari iman seumur hidupnya kepada Tuhan. Dia berkata, "Guru, kami telah bekerja keras sepanjang malam dan tidak menemukan apa-apa. Tetapi karena karena Tuhan Yesus sendiri yang berkata demikian, aku akan menurunkan jalannya." Jadi Petrus yang nanti sebagai calon murid Yesus mematuhi perkataan Tuhan dan menyerahkan konsekuensi dari keputusannya kepada Tuhan Yesus sendiri. Tetapi perhatikan apa yang terjadi sebagai hasil dari ketaatan Petrus. Yesus menunjukkan kuasa dan kedaulatannya. Petrus dan rekan-rekannya mungkin sesudah tidak berhasil menangkap ikan seharian penuh, mereka capek dan lelah dan mulai membersihkan jalannya, dan barangkali mereka berpikir untuk ambil libur untuk beristirahat sejenak karena lelah. Tetapi mereka mengakhirinya dengan sangat takjub karena mereka menarik bukan hanya satu tetapi 2 kapal ikan yang banyak sekali, yang meluap. Jadi mengatakan ya atas permintaan Tuhan menghasilkan keajaiban yang mengubah tidak hanya kehidupan satu nelayan, kehidupan Petrus, tetapi juga kehidupan banyak orang, seluruh kelompok manusia atau orang-orang yang pada saat itu melihat keajaiban daripada kuasa perkataan Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pertimbangkan 3 alasan mengapa ketaatan sangat penting bagi kehidupan kekristenan kita supaya menjadi sukses. Pertama, mematuhi Tuhan dalam hal-hal kecil merupakan langkah yang sangat penting dalam kehidupan kita untuk menerima berkat yang terbesar dari Tuhan yang kita percaya. Misalkan Petrus berkata, "Lihat, saya sedang sibuk membersihkan jala saya sekarang. Saya tidak dapat membantu Engkau, Tuhan, karena saya nanti lagi memancing malam ini dan bukan saat ini." Atau Petrus bisa berkata, "Mengapa engkau tidak meminta untuk menggunakan perahu lain, bukan perahu milik saya? Karena ada beberapa perahu, ada 2 perahu yang berada di pantai." Atau Petrus juga bisa berkata, "Saya sudah memancing hari ini, membuang-buang waktu untuk pergi lagi." Jika Petrus pada saat itu mengatakan sesuatu selain ya, dia akan melewatkan pengalaman memancing terbesar dalam kehidupannya sebagai seorang nelayan.
Tetapi karena ketaatan Petrus, Tuhan mengatur mujizat yang tidak akan pernah dia lupakan dalam kehidupannya. Saudara-saudara, seringkali berkat terbesar Tuhan datang sebagai hasil dari kesediaan kita untuk melakukan sesuatu yang tampak sangat tidak penting di mata kita. Jadi kita bisa bertanya dalam diri kita sendiri, apakah Tuhan pernah atau telah menantang saya pribadi untuk melakukan sesuatu yang tampaknya tidak penting, yang belum saya usahakan untuk dicapai. Adakah yang telah saya pikirkan secara rasional dengan mengatakan, ini terlalu sulit, saya tidak mau atau saya harus berdoa dulu. Jadi mematuhi Tuhan dalam hal-hal yang kecil, yang barangkali tidak penting dalam kehidupan kita, itu sangat berguna dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Hal yang kedua, ketaatan kita selalu bermanfaat bagi orang lain. Jadi bukan hanya diri kita sendiri, tapi juga buat orang lain. Pikirkan berapa banyak orang yang diberkati oleh Petrus, oleh ketaatan Petrus pada waktu itu. Karena kita tahu bahwa begitu banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus ketika dia berkhotbah di tepi pantai. Orang banyak tidak hanya dapat melihat Tuhan Yesus sendiri dan mendengar pengajarannya, tetapi Yesus sendiri juga mendapat manfaat. Berkhotbah dari perahu memungkinkan dia untuk duduk dengan nyaman saat dia berbicara. Ayat 3. Kemudian tentu saja teman-teman Petrus mengalami hari yang sangat menguntungkan pada waktu itu. Mereka mengambil 2 kapal yang penuh ikan sehingga keduanya mulai tenggelam. Lebih penting lagi, mereka memiliki kesempatan untuk menyaksikan penyediaan yang supernatural dari kemahakuasaan Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan sering memberi penghargaan kepada orang lain, khususnya orang-orang terdekat kita, sebagai hasil dari ketaatan kita. Misalnya ketika orang tua kita taat kepada Tuhan, seluruh anggota keluarga menuai pahala dari berkat Tuhan, bisa menikmati bersama berkat daripada Tuhan melalui orang tua kita. Demikian pula ketaatan seorang anak akan memberkati orang tuanya. Tapi ini tidak berarti bahwa mereka yang memilih untuk tidak menaati Tuhan akan luput dari disiplinnya karena jalan saleh dari orang lain. Jadi panggilan ketaatannya selalu menuntut juga tanggapan dari kita. Namun ketika kita menjalani kehidupan yang taat, saudara-saudara, mereka yang mengenal dan mencintai kita akan juga merasakan kedamaian dan kegembiraan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dalih-dalih konflik akan ada kepuasan, dan itu hanyalah salah satu bagian dari mengalami kebaikan Tuhan. Dan hal yang ketiga, saat kita menaati Tuhan, kita tidak akan pernah kecewa. Petrus pasti berasumsi bahwa instruksi atau petunjuk daripada Tuhan Yesus untuk memancing akan membuang-buang waktu saja. Tetapi ketika dia memenuhi permintaan sederhana Tuhan untuk melemparkan kembali jalannya ke bagian yang paling dalam, Kristus membawa mukjizat yang
mencengkeram, mengherankan murid itu dengan sangat takjub. Yesus mengubah perahu yang kosong menjadi perahu yang penuh dengan ikan. Kita seperti Petrus harus menyadari bahwa menaati Tuhan selalu merupakan tindakan yang paling bijaksana dalam kehidupan kita. Dia juga dapat mengambil kekosongan kita, baik yang terkait dalam keuangan, hubungan relasi, atau dalam karir pekerjaan kita, dan mengubahnya menjadi sesuatu yang indah. Saudara-saudara yang kekasih, mungkin saudara-saudara ragu-ragu untuk menaati Tuhan karena saudara takut akan konsekuensi dari keputusan saudara. Tetapi perintah Tuhan kita sebagai orang yang percaya adalah agar supaya kita juga takut kepadanya di atas segala hal. Tuhan yang berdaulat dan yang maha kuasa, yang membuat jantung kita berdebar-debar dengan begitu banyak mujizat yang besar, dan Dia yang juga mengatur, yang bisa mengatur ciptaannya, di mana seperti planet-planet yang bisa mengatasi bumi. Dia juga yang penuh dengan kuasa, melebihi dari segala sesuatu yang dapat mampu menangani hasil ketaatan saudara dan saya. Ketika Dia menyuruh saudara dan saya melakukan sesuatu, dan kita tahu dan tidak ragu-ragu bahwa itu adalah kehendak-Nya, maka kita harus menurutinya hanya berdasarkan kepada siapa yang berbicara kepada kita. Tuhan sendiri yang berbicara kepada Petrus, dan kita juga bisa mendengar suara Tuhan dari lubuk hati kita untuk melakukan hal-hal yang terkecil dalam kehidupan kita sebagai anak-anak-Nya. Ketika saudara-saudara memilih untuk mematuhi Tuhan, Dia akan memberkati kehidupan saudara. Ini karena ketaatan selalu membawa pada berkat. Saya selalu mengatakan kepada orang-orang yang kadang-kadang kalau ada misalnya pemilihan badan pengurus, ada teman yang bertanya, apakah saya layak untuk menjadi anggota badan pengurus? Bertanya kepada saya karena dia tidak mengerti mengapa Tuhan memintanya untuk melakukan hal yang tertentu. Jika mereka akan mematuhinya, Dia akan memberi mereka penghargaan. Tuhan kita akan memberi penghargaan kepada orang-orang yang mau mendengar Dia, yang taat kepadanya, dan memberikan rasa damai dan sukacita yang tidak sebanding dengan apa yang ditawarkan oleh dunia. Karena itu, saudara-saudara sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, tetapkanlah tujuan kehidupan kita untuk mematuhi Tuhan, dan lihatlah Dia pasti akan bekerja dalam kehidupan saudara dan saya saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sambut dengan menyanyi nyanyian Kidung Baru nomor 116. Pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam jaya baka.
bersekutu dengan Tuhannya. Ialah dan dekat sabdanya di dalam Kristus, sungguh bahagia. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena hari ini kami boleh bersama-sama untuk beribadah kepadamu, menyanyi, berdoa bersama-sama, serta mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami selalu kekuatan daripada Roh Kudus-Mu agar supaya kami dimampukan untuk tetap taat dan setia di dalam kehidupan kami. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kiranya Engkau memampukan kami untuk bisa mengenal suara Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami boleh menjalankan segala permintaan dan boleh selalu taat kepada Tuhan Yesus sampai pada kedatangannya yang kedua kali. Kami sebagai umat-Mu yang juga selalu taat dan setia kepadamu, memohon kepadamu ya Bapa, agar supaya Engkau juga akan senantiasa memelihara kehidupan kami, baik jemaat-Mu yang boleh hadir pada saat ini, maupun jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah dan mengikuti pelayanan ibadah. Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, yang Maha Kuasa, biar kiranya penyertaan, pemeliharaan-Mu dan perlindungan-Mu boleh selalu kami rasakan dalam kehidupan kami siang dan malam hari, dimanapun kami berada. Dalam rangkaian doa kami pada saat ini Bapa, kami juga mendoakan untuk lawatan Roh Kudus bagi bangsa-bangsa di dunia, untuk gereja-gereja, penginjilan para pendeta, pastor, dan pelayanan firman-Nya. Tuhan kiranya akan bekerja lewat Roh Kudus di dalam kehidupan umat-Mu di dunia ini, agar supaya firman Tuhan, Injil keselamatan boleh diperdengarkan dan didengar dan dilakukan dengan setia oleh setiap orang yang mau percaya dan mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami juga mau berdoa untuk negara Indonesia dan negeri Belanda di mana kami hidup dan berada saat ini. Tuhan berkati semua aparat pemerintahan dari desa-desa sampai ke pusat.
Berikan akal dan kebijaksanaan bagi mereka semua Bapa, supaya mereka dapat menjalankan tugas dan panggilan mereka yang mulia untuk menciptakan perdamaian dunia, menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat di Indonesia dan di negeri Belanda. Kami juga mau berdoa untuk para janda, duda, anak-anak yatim piatu. Pergumulan dunia saat ini dengan pandemi COVID-19 dan juga bencana-bencana alam yang terjadi di Indonesia dan di belahan dunia yang lain. Tuhan Allah kami yang hidup, Engkau kiranya akan memberikan keteguhan dan ketabahan, kesabaran bagi umat ciptaan-Mu, supaya di tengah-tengah pergumulan yang saat ini dijalani, mereka semua boleh tetap teguh tersimak dalam iman percaya mereka, supaya mereka tidak berputus asa, tetapi mereka boleh menaruhkan segala harapan ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Putra Tunggal-Mu. Kami juga mau berdoa Bapa untuk orang-orang Kristen yang dianiaya, yang tertindas karena iman percaya mereka dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, Allah kami yang Maha Kuasa, Engkau penolong dan kekuatan serta penghiburan yang sejati bagi saudara-saudara kami yang harus menderita karena nama-Mu. Biar kiranya dengan tangan-Mu yang penuh kuasa dan kasih, Engkau akan memelihara dan melindungi saudara-saudara kami ini dari penderitaan mereka. Kami juga mau berdoa Bapa untuk PERKI di negeri Belanda dengan program-program pelayanannya. Tuhan kiranya akan senantiasa juga memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, dan keberanian bagi seluruh anggota badan pengurus, mulai dari BPPNB sampai pada perki-perki setempat, agar supaya segala aktivitas pelayanan yang sedang dan yang akan dilaksanakan nanti boleh berjalan dengan baik dan untuk hormat serta kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga mau berdoa Bapa untuk Ibu Pendeta Ida Patinama bersama dengan keluarga, Bapak Jack Sahertian, dan kedua anak mereka, Baruk Anas dan Sekeri. Tuhan jaga dan pelihara mereka dalam naungan kasih dan kuasa Roh Kudus-Mu, agar supaya hamba-Mu ini berserta dengan seisi keluarganya selalu berada dalam keadaan yang sehat dan kuat yang diberkati, dan dapat menjalankan tugas mereka dengan baik, dan biar kiranya anak-anak mereka boleh berhasil di dalam studi dan dalam pekerjaan mereka. Juga untuk pengurus PERKI setempat beserta dengan keluarganya dan jemaat, Tuhan kiranya juga akan selalu menjaga dan memelihara kehidupan badan pengurus PERKI setempat dan jemaat di dalam segala rencana, pengharapan, dan pergumulannya. Engkau yang mengetahui apa yang terbaik bagi PERKI-PERKI setempat, badan pengurus dan jemaatnya. Biar kiranya kami sebagai PERKI di negeri Belanda ini boleh menjadi alat yang berguna, boleh menjadi saluran berkat-Mu bagi begitu banyak orang demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit dan juga dalam proses penyembuhan. Khususnya kami mau berdoa buat Makayo Titale, Adik Marpaung, Nona Maitimu, Steve De Freitas, Rudy Watimena, Will Mostard, Pendeta Moses Tahitu, Sylvie Sahetapi di Jakarta, Freddy Nout
Baby Evelyn, dan juga mereka yang bergumul dengan kesehatannya yang tidak kami sebutkan namanya pada saat ini. Tuhan berkati segala perawatan dan pengobatan yang mereka harus jalani sampai saat ini, sehingga sesuai dengan anugerah dan berkat-Mu, kiranya mereka boleh mendapatkan kekuatan dan kesehatan yang baru daripada-Mu. Juga kami mau berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun, khususnya buat Ibu Matilda Kah. Tuhan berkati kehidupannya dan juga keluarganya, anak-anaknya, agar supaya di usianya yang baru ini mereka tetap setia dan tetap taat kepada Tuhan dan boleh menjadi pelayan-pelayan yang setia kepada-Mu Bapa, sehingga mereka juga boleh menjadi berkat bagi begitu banyak orang. Juga kami mau berdoa Bapa untuk segala pergumulan dari kami yang hadir. Ada banyak rencana, harapan, permasalahan. Engkau yang mengetahui semua isi hati kami, semua yang kami butuhkan. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu kehidupan kami saat ini, esok dan seterusnya. Karena Engkaulah Allah kami yang hidup, yang maha kuasa, yang senantiasa mau menolong, memelihara dan melindungi kami siang dan malam hari. Dengar dan sambutlah doa, syukur dan permohonan kami ini Bapa, yang selalu kami bawa hanya beralaskan nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan syukur. Kita akan memberikan waktu untuk persembahan. Sambil persembahan disiapkan, kita akan membaca bersama-sama dari Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil kita mempersiapkan persembahan, kita akan menyanyi dari nyanyian NKB 100 ayat 1.
persembahan yang akan diberikan nanti di sebelah kanan ini di sini, dan juga persembahan yang di rumah telah didoakan oleh Ibu Pendeta. Terima kasih. Saya mengundang untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu penutup dari Kidung Jemaat 278 ayatnya yang pertama. Sangka kala menggagap dan zaman berhenti, wajah baru yang abadi merekam. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan jadilah saksinya dimanapun saudara berada, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Selamat berhari Minggu. Shalom, Warta Jemaat 14 Maret 2021. Atas nama Badan Pengurus dan Jemaat Perki Belanda dan Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Francis Makatipu Kambay yang telah memimpin ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Stanley Cahyadi. Ibadah ini juga terbuka untuk para jemaat. Jemaat diharapkan mendaftarkan diri sebelumnya, dan video link akan dibagikan kemudian. Kolekte persembahan yang telah didoakan dapat Anda kirimkan kepada perki-perki setempat. Bagi jemaat Perki Amsterdam Zuidoost, Anda dapat mengirimkan pada rekening Perki Belmer di Amsterdam. Setiap hari Rabu akan diadakan ibadah Prapaskah secara online yang dimulai pada pukul 18 sampai 19 malam. Dan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ana Riaurika Patinama. Ibadah Prapaskah online berikutnya adalah pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021. Link Skype-nya dapat diperoleh melalui Badan Pengurus. Karangan bunga pada pagi hari ini akan diberikan kepada Ibu Yolanda van Heuvelen. Sekian Warta Jemaat pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.